Yang Bapak ketahui tentang kondisi rumah Tiko dulu seperti apa dan background keluarganya seperti apa, Pak? Keluarga Tiko ya? Iya, betul. Jadi begini, saya nggak berani cerita sampai terlalu gaspol ya masalah rumah ini. Cuma masalah rumah ini itu dari awal dibangun, kamera Pak. Dari awal dibangun itu memang saya menunggu materialnya. Artinya boleh dikatakan sebagai keamanan proyek perumahan ini. Nah itu. Nah, seperti apa, Pak? Ketika itu bangun rumah ini, terus kondisi rumah ini dulunya seperti apa? Sampai akhirnya seperti ini. Pada waktu itu sebenarnya bukan keluarga dari Tiko. Ada keluarga lain ya yang bangun rumah ini. Dan setelah rumah ini jadi, sekitar sebulan 2 bulan muncullah keluarga Tiko. Gitu. Kalau untuk masalah spek bangunan dan semuanya, pengaturan bangunan itu bukan dari Bapak Siswanto. Itu ya. Kalau background keluarganya Tiko berapa bersaudara dan bapak ibunya dulu seperti apa? Kalau kondisi dari Ibu Eni sendiri, memang selama saya di depan rumah, selalu saya di depan rumah dia ya, itu hampir tidak ada sanak keluarga yang datang. Dia hidup sendiri. Hidup sendiri dan anaknya Tiko pada waktu dia dibawa kemari itu pada usia kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun atau sekitar 3 tahun. Tapi Bapak sendiri melihat ibunya dulu seperti apa sampai sekarang akhirnya kan dirawat. Kalau menurut penilaian saya pribadi, dia itu punya apa namanya ya, merasa dia awalnya tinggal di Bintara, terus dibawa kemari oleh Pak Siswanto. Itu sepertinya, ini menurut pendapat saya ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ya artinya dia takut akan kehilangan rumah ini, sehingga menimbulkan rasa takut, rasa apa kalau ada orang asing datang, dia selalu minta tolong sama saya. Gitu. Pernah suatu saat malam dia datengin saya, "Bang, tolong saya minta tolong di sini sama siapa lagi kalau bukan sama abang." "Kenapa Bu?" Saya bilang, "Kalau ada orang datang yang mau ngusir saya, tolong bantu saya." "Siap, Ibu ke rumah saya kan tiang malam di sini. Ibu kasih tahu aja kalau ada yang ngusir. Saya bela." Itu jawaban saya. Pak, iya. Alasannya kenapa sih Pak ketakutan Ibu itu? Nah, ini saya nggak berani gaspol ya, karena ini masalah privasi orang, keluarga orang. Untuk masuk situ saya belum berani ya. Sedikit banyak saya tahu. Gambaran secara umumnya Sedikit ya, Pak. seperti apa, Pak? Yang Bapak ketahui Tentang Ibunya. kondisi ibunya Masih trauma. yang jelas pada waktu itu perkawinan beliau, rumah tangga beliau ya. Karena memang usianya terlalu jauh perbedaannya ya. Itu saya bilang, kalau kita bilang harmonis itu nggak harmonis. Karena saya sering kali mendapati dia sering ribut dengan Pak Siswanto, dan Pak Siswanto itu sangat kalah sama dia. jadi lebih dominan ibu dari bapak. Iya. Dan galak nggak, Pak? Ibu Bisa dikatakan galak. Dan sering berantem ketika itu dalam rumah tangga. iya. Bapak sering dengar nggak? Iya. Sering dengar. Mungkin sampai akhirnya Pak Siswanto akhirnya pergi dari rumah ini. Dia sering bukan berantem. pergi. Iya, artinya bukan mungkin pergi. karena ada ketidaksukaan Ibu Eni, sehingga lebih mengalah untuk keluar dari rumah ini. Berarti bukan Seperti itu. tanpa adanya alasan dia meninggalkan. Bukan bercerai ya Pak? Bukan bercerai atau gimana? Kalau tentang itu saya sampai saat ini belum tahu ya. Yang jelas pada saat itu dia tidak ada omongan perceraian atau omongan apa. Yang jelas dia meninggalkan itu kayaknya karena dia tidak tahan lagi dengan rumah tangga dia di sini, karena sering ribut, sering apa itu. Kalau yang Bapak tahu tentang Tiko seperti apa? Kalau itu anaknya dia kalau nggak ditanya dia nggak ini ya. Dan memang anak itu pintar. Pada waktu dia itu selalu di juara, selalu mendapat perhatian dari guru-gurunya, dan itu saya tahu persis. Itu sampai warga di lingkungan di sini itu urun rempuk untuk membantu menyekolahkan Tiko untuk di waktu jenjang SMP-nya dia, gitu. Jadi Tiko itu yang saya tahu, karena kebetulan pada waktu itu ketua apa tuh
sekolah itu ya. Kepala sekolah. Itu teman saya. Dan itu Tiko selalu menjadi perhatian. Ketika dia berhenti, itu sangat disayangkan. Gitu. Berarti Memang anaknya cerdas, di sekolah sangat berprestasi. sangat berprestasi. Itu sih aku. Kalau dalam keseharian dalam sosial, dalam masyarakat sekitar seperti apa Pak? Bapak mengenal. Sopan, santun, etika, bagus, sikapnya bagus. Pak Siswanto tuh keluar dari rumah sini tahun berapa ya Pak? Itu sekitar tahun 2000, kalau saya tidak salah, yang pastinya saya kurang tahu. Cuman perkiraan itu tahun 2015. Tahun 2015, tahun 2013, sekitaran itu. Berarti dia keluar? dengan kondisi Ibu ya, ini. tahun 2012 kan? Oh. Tahun 2012. Itu kondisinya berarti Ibu ini sudah Normal. Biasa, cuma memang Ibu Eni ini karakternya apa sih? temperamen. Keras, temperamen. Iya, temperamen. Pak Tiko tuh anak satu-satunya Pak? Enggak. Atau mungkin ada Kalau tentang Tiko sendiri saya kurang tahu. Yang saya tahu Tiko dibawa ke kemari itu pada usia 2 tahun atau 3 tahun. Oh. Gitu. Karena masih digendong ya sama Ibu Eni. Dan rumah ini dulu sebelumnya rumah siapa Pak? Rumah kawan saya, Pak Joko. Berarti emang dijual ke Pak Sis? Dan Pak, sedikit ya saya masuk, sedikit aja saya masuk. Artinya Pak Siswanto ini orang yang menjadi yang memediasi kepada temannya untuk membeli rumah ini. broker. Sebagai broker ya, yang saya tahu itu. Oh gitu. Bapak kalau kita melihat ini ketika ditinggalkan oleh Pak Siswanto, menurut kacamata Bapak sebagai orang awam atau yang dekat, Tidak ada perubahan dalam itu. Tidak ada perubahan dalam apa sih namanya? Mungkin dia galau atau apa, itu enggak. Standar aja. maksudnya nggak Pak Siswanto nggak kasihan terhadap gue ini yang ditinggalkan hanya berdua dengan Tiko. Kalau Bapak melihatnya, Kalau saya melihatnya pada waktu Pak Siswanto meninggalkan ini, kesannya bagaimana ya? Kayak terpaksa. Gitu. Kesannya dari air muka atau apa gitu ya. Dan nggak pernah balik Pak dari keluar itu Pak? Dari pertama pergi meninggalkan rumah ini? Balik, cuma dari jauh hanya sekedar untuk menitipkan uang susu buat itu. Oh. kapan Gitu. Pak itu Pak? Itu selalu karena dia usianya memang sudah ini ya, sekitar tahun 2012 2000 berapa ya, sekitaran itulah. Memang kan dia sudah kurang apa sih namanya, jalan pun pakai alat bantu ya. Ya artinya itu dia masih sempatkan waktu kemarin untuk memberikan susu untuk Tiko. Mungkin kalau Tiko sendiri Bapak tahu nggak saat ini keberadaannya di mana? Kalau Tiko saat ini mungkin dia ada di rumah sakit bulan kali Berarti melihat diungsi, ada tempat fungsi dia juga atau gimana Pak? Atau dia sama siapa sih Pak sekarang? kesehariannya di pos tempat bekerja ya. Berarti sampai sekarang masih tetap bekerja. Enggak, di backup oleh teman-teman. Pak, Jadi dia juga belum memutuskan untuk berhenti, tapi saat ini dia masih di backup oleh kawan-kawan seprofesinya. Pak, pada akhirnya rumah ini jadi bersih. Sebelumnya memang dari warga sendiri nggak ada yang Sangat peduli dari warga di sini, sangat peduli. Dari dia mulai menjual furniture, ya enggak? Terus untuk membiayai hidup dia, itu warga sangat peduli dengan dia. Dan yang katanya tidak ada penerangan pada tahun itu, belum lama aja ini tidak ada penerangan. Karena kenapa? Dari sikap Ibu Eni sendiri yang seolah-olah tidak mau dibantu. Itu. Seperti pengalaman dengan saya sendiri, suatu saat dia pernah minta nasi pada saya, dan saya kasih beras dengan jawaban, oh kalau beras saya banyak. Nah, itu. Padahal kita untuk memberi. Agak kecewa ya Pak, yang memberikan bantuan malah ditolak. Iya, yang sebenarnya seperti itu. Pak yang sekarang lagi ramai ini Pak Sis juga nggak nongol Pak? Nah, iya Pak. Pasti sudah meninggal. Oh meninggal. udah meninggal. Sudah meninggal. Sekitar tahun berapa mungkin Pak? Kalau tidak salah sekitar tahun 2015 ya. Gitu. Pak, berarti kepemilikan rumah ini pure punya Pak Sis dan Ibu Emi sebenarnya? Pada saat saya jaga,
itu dia tidak dominan dalam pembangunan rumah ini, dan dia tidak ada. Itu ada orang lain yang berinisial A. Gitu. Berarti tempat ini pemiliknya A sebenarnya. Yang tadi saya bilang, tempat ini milik seseorang dengan inisial K. Pak, ini belum dapat Bapak sebagai keluarga nih. Ini lagi ramai warga Ayah Tiko muncul ke publik keberatan dengan pengakuan Tiko yang itu dilakukan oleh ayahnya. Ancam akan tuntut Tiko, tuntut balik Tiko. Nah ini juga Pak, kalau Bapak ketahui dan pendapatnya seperti apa Pak? Akan tuntut balik keluarganya ayahnya. Kalau pendapat saya sebagai orang tua di sini dan yang saya tahu tetangga sebagai tetangga dekat ya, karena kalau Tiko ada salah-salah omong atau ada salah-salah komentar, saya anggap itu mungkin karena ketidaktahuan dia, dan dia berita yang dia dapat sampai dia dewasa ini kan dapat dari ibunya gitu. Nah, kalau pendapat saya seperti itu. Jadi misalnya Pak, kalau misalnya keluarganya itu menuntut Tiko muncul dan apa menuntut Tiko kayaknya kurang elok ya Pak. Ya artinya mungkin dari keluarga Pak C untuk memberikan peringatan saja. Artinya untuk kedepannya jangan sampai ada statement yang menyinggung almarhum. Seperti itu. Kalau buat tanggapan saya ya. Ya sebenarnya kan Tiko kan benar, maksudnya mengatakan kalau Tiko waktu kecil ditinggalkan oleh ayahnya. Ya kan itu kan sesuai dengan fakta kan, itu ditinggalkan oleh sama ibunya. Tapi setahu saya pada waktu dia ditinggalkan juga pasti itu kan tidak mau pulang. Cuma dia sepertinya takut pulang, sehingga dia berhenti di jalan dan memberikan uang susu kepada pengurus lingkungan di sini. Itu yang saya tahu. Jadi kewajiban dia sebagai ayah tetap dijalankan. Betul. Walaupun saya lihat, saya juga prihatin dengan usia dia yang sudah tua ya, yang cukup usia ya enggak. Tapi dia jauh-jauh masih menyempatkan untuk memberikan susu kepada anaknya. Itu yang saya tahu. Berarti kalau ayah Suwanto berarti udah meninggal ya? Sudah. Ya. Berarti keluarga besarnya Suwanto yang menuntut ya? Ya. Itu ya Pak? Oke. Makasih. Oke, makasih dengan Bapak Sawan. Dengan Bapak Dasuki Ketua RT 8, RT yang berdampingan dengan RT 6. Oke, ya, Pak.